Assalamualaikum Ustadz. Ini Ani ada persoalan nih Ustadz. Saya mau nanya soal ada orang yang ngutang nih, temen ngutang. Tapi pas ditagih kok malah galakan yang ngutang ya? Padahal aku lihat-lihat itu juga emang duitnya nggak dipakai buat kebutuhan yang urgent aja, yang mendesak. Malah dibuat belanja liburan. Itu gimana ya hukumnya Ustadz ya? Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa, ini pertanyaan menyangkut tentang kehidupan kita semua nih. Bagaimana sih cara berhutang dalam agama Islam? Bagaimana sih agama Islam memandang hutang piutang itu? Saudara, para pemirsa, hutang merupakan adat hidup dan hampir sebagian besar kita pasti pernah punya hutang. Boleh dalam Islam berhutang, bukan diharamkan. Tetapi tentu kalau Allah berikan rejeki, bayarlah hutang kita. Sebab selain kita menepati janji, akan timbul kepercayaan dari orang yang kita hutangi. Satu saat kalau kita merasa perlu lagi, kita pinjam kepada orang itu tetap percaya kepada kita. Nah, bagaimana Islam mengaturnya? Pertama, antara yang berhutang dan yang dihutangi harus ketemu dulu, harus deal dulu, harus sepakat dulu. Misalnya, saya berhutang kepada kawan saya si Fulan. Fulan, tolonglah saya ada keperluan, saya pinjam uang 2 juta. Ternyata teman saya, Fulan itu, punyanya cuma 1 juta. Dia tawarkan kepada saya, maaf Fikri, saya cuma punya uang 1 juta. Kalau kau mau pakai, kau mau pinjam, pinjamlah. Saya menyatakan iya. Karena itu menjadi persyaratan antara yang berhutang dengan yang menghutangi, harus ada kesepakatan dulu. Nilai jumlah uang yang dipinjam. Kalau sudah ada kesepakatan, itu pertama. Ada kesepakatan tentang nilai berapa rupiah yang dipinjam atau berupa apa yang dipinjam. Satu. Yang kedua, harus ada saksi. Usahakan ada saksi. Ada orang ketiga yang menyaksikan utang piutang. Sebab mohon maaflah, banyak sengketa yang dimulai ketika tidak ada saksi. Awalnya mungkin sebuah pertemanan. Karena tidak adanya saksi, dua-duanya bisa jadi mungkin saling membantah. Maka dalam Islam itu sangat diperlukan saksi. Saudara-saudara, pemirsa Net TV yang saya cintai. Yang ketiga, harus diatur cara pembayarannya. Fulan, saya pinjam kepada Fulan dengan tempo 1 tahun. Sejumlah uang 1 juta. Saya bilang sama Fulan, saya cicil ya, tiap bulan saya bayar 70.000 misalnya. Dalam waktu 1 tahun, insya Allah hutang saya lunas. Fulan yang saya pinjami uangnya menyetujui cara pembayaran seperti itu. Sah. Sah. Yang kedua, kalau ternyata orang yang meminjam uang kepada kita telat melakukan pembayarannya, tidak perlu dikenakan denda, tidak perlu dikenakan penalti. Kenapa? Karena itu sudah tercampur dengan instrumen riba, diharamkan dalam agama. Karenanya proses pembayarannya harus jelas antara yang berhutang dengan yang menghutangi. Tenggang waktunya pun harus jelas. 1 tahun saya pinjam dengan cicilan tiap bulan sekian. Sah. Yang terpenting adalah ketika ada keterlambatan pembayaran, maka yang menghutangi
tidak boleh mengenakan denda kepada yang berhutang. Sebab kalau itu dikenakan denda, Islam melarang, jatuhnya haram. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih soal hutang di dalam Islam. Nah, bagaimana sih cara menagih hutang yang baik dalam Islam Ustadz? Kemudian harus berapa kali sih diingatkan kalau sampai nggak dibayar-bayar juga? Nah, kalau kemudian nggak dibayar Ustadz, apakah harus diikhlaskan saja daripada memutus silaturahmi? Makanya mungkin ada pikiran untuk mengikhlaskan saja. Bagaimana itu Ustadz? Nah, para pemirsa, yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini kadang-kadang lebih senang minjem daripada mulangin. Kalau minjamnya kita semangat betul, tapi kalau mulanginnya, penyakit malas ada sama kita tuh. Duit sudah ada, kita mau pulangin pinjaman kita, tar, sok. Ini yang berlaku di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana kondisi seperti ini, saudara? Yang menghutangi, bentuk dari rasa sayang dia harus dikasih tahu kepada yang punya hutang. Maaf ya, tentu dengan cara yang baik. Maaf loh, sampean ini punya hutang kepada saya sebesar sekian. Hutang sampean ini sudah kelewat tempo. Kalau ada rejeki, ya dilunasi dulu. Karena saya juga perlu. Tentu menegurnya, memberitahu dengan cara-cara yang sopan. Perlu diingat. Khususnya kepada yang berhutang. Kalau ada orang lain mengingatkan bahwa kita pernah punya hutang, sesungguhnya orang itu bukan menagih. Sesungguhnya orang itu sayang kepada diri kita. Ini mindsetnya harus saya rubah. Saudara-saudara para pemirsa, kalau ada orang yang menagih hutang kepada kita, itu sesungguhnya orang tersebut sayang sama kita. Jangan sampai kita meninggalkan alam dunia ini membawa hutang yang belum terselesaikan di kehidupan dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cuma kan faktanya, ketika seseorang berhutang, lalu diingatkan bahwa dia punya hutang, marahnya 17 setan. Marahnya bukan main. Ketahuilah, kalau ada orang yang mengingatkan bahwa kita punya hutang, itu sesungguhnya orang tersebut sayang kepada kita. Dia nggak pengen perjalanan kita ke akhirat nanti terganjal karena soal hutang piutang. Jangan kemana-mana, kita akan saksikan tayangan yang berikut ini.